Ya, Got it. Oke. Ya, Jadi silakan. iya, jadi tadi itu pertanyaan tadi kan Pak, saya bilangnya Pak Kafir, Pak Tole nih, sama aja lah ya. sama-sama. Tanya ke Alyubi, Alyubinya ada di sini. Dia nanya soal apa yang dia pahami soal Tritunggal selama dia udah diskusi selama ini. Oh ya, tadi Alyubi mengatakan bahwa eh, tiga pribadi dalam satu esensi. Betul? Ya, bisa dibilang betul, tidak salah. Tapi tadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa Firman itu bisa jadi manusia? Oke, kita bahas. Nah, di sini eh, saya pernah bikin materi namanya Unification of God and Holy Trinity. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang ada di YouTube channel Benedictus Ictus, Tritunggal yang nggak mau masuk di akalmu. Nah, apa sih Unification of God? Sebelum kita masuk ke sana ya kita bahas sedikit Unification of God. Ini menurut Cambridge Dictionary, unification itu berarti adalah the act of or process or of bringing together or combining things or people. Jadi menyatukan sebuah tindakan atau proses membawa atau menyatukan eh, orang atau barang. Jadi harus disatukan. Unification juga bisa berarti dia sebagai membentuk membentuk satu hal yang baru dari hal yang terpisah-pisah. Nah, berarti unification of God itu adalah menyatukan sosok ilahi yang dia terpisah-pisah jadi satu kesatuan ilahi. Permasalahannya, apakah Tritunggal itu Allah yang terpisah-pisah? Jelas jawabannya enggak. Allah Tritunggal itu bukanlah Allah yang terpisah-pisah. Dari awal dia memang sudah satu. Dia tidak pernah jadi tiga Allah lalu jadi satu Allah. Enggak. Dari awal dia satu. Lalu kita akan bahas bagaimana dia satunya. Nah, di sini kita tulis bahwa gini, eh, unification itu membutuhkan sesuatu yang terpisah-pisah, tapi Tritunggal itu nggak pernah terpisah-pisah. Jadi antara Firman, Roh dan Bapa itu nggak pernah terpisah. So kita nggak butuh unification of God. Nah, kita bahas soal Holy Trinity, Tritunggal Maha Kudus. Saya suka gini. Doktrin Tritunggal itu tidak hanya bicara soal keberapaan Allah, tapi juga soal kebagaimanaan Allah. Apakah Tritunggal bicara soal berapa jumlah Allah? Ya betul, kita bicara soal berapa jumlah Allah. Jumlah Allah kita satu. Setelah kita bilang Allah itu satu, kita akan menjelaskan kebagaimanaan Allah yang satu tersebut. Jadi nggak berhenti pada Allah satu aja selesai, atau kita hanya membicarakan Allah itu bagaimana tanpa kita peduli berapa jumlahnya. No, kita peduli dua-duanya. Allah itu satu dan kita akan jelaskan bagaimana Allah yang satu tersebut. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan bahwa en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya ialah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah atau firman bersama-sama itu firman itu di dalam Allah. En arche itu en hologos itu di dalam Allah gitu. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama di dalam Allah maksudnya. Dalam bahasa Arab kita bisa sebutkan fil bad'i kana kalimah wa kana kalimah inallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, bersama itu di dalam maksudnya dan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang kita bisa ambil kesimpulan sederhana menurut penjelasan sederhana dari gereja ortodoks itu gampangnya adalah Allah memiliki firman Allah. Jadi Allah punya firman dan Allah juga punya roh. Allah memiliki firman Allah dan memiliki roh Allah yang satu dalam wujud Allah yang esa. Jadi baik firman dan roh itu ada dalam satu wujudnya Allah. Tidak terpisah di dalam Allah dia. Apa gampangnya? Ini gampang sama seperti saya bilang. Saya memiliki pikiran saya dan roh saya satu dalam diri saya. Harusnya ini mudah menangkap ya. Allah punya firman dan punya roh. Satu dalam diri Allah yang esa. Saya punya pikiran dan punya roh. Satu dalam diri saya. Apa saya ini tiga orang? Enggak. Saya satu orang tetap. Tapi saya memiliki pikiran saya memiliki roh saya. Apakah pikiran saya adalah saya? Iya betul. Tapi apakah pikiran saya adalah tubuh saya? Enggak. Apakah pikiran saya adalah roh saya? Enggak.
Pikiran dan rohnya bisa kita bedakan, tapi tidak bisa kita pisahkan. Itulah bagaimana kita menjelaskan Allah yang Tritunggal itu secara sederhana. Nah, lalu tadi permasalahannya adalah bagaimana bisa keluar. Oke, yang keluar tuh bukan cuma firman, roh pun keluar dari Bapa. Nah, kita lihat di sini dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. So, roh kebenaran itu akan keluar dari Bapa. Lalu, dalam Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah dan Bapa, Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan dia yang mengutus aku. So, dari sini kita bisa lihat bahwa firman dan roh Allah itu juga keluar dari Allah. Masalahnya firman dan roh Allah itu bisa keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Bagaimana caranya? Gampang. Apakah pikiran saya bisa keluar dari diri saya tanpa meninggalkan diri saya? Bisa. Contohnya apa? Materi ini. Materi ini pemikiran saya. Dia keluar dari diri saya. Dia ada di YouTube, ada di PPT, ada di beberapa channel, tapi dia tetap dalam diri saya. Jadi pikiran saya bisa keluar dari diri saya tanpa meninggalkan saya. Kalau saya bikin buku, buku saya dicetak 1 juta 1 juta eksemplar, ada di mana-mana, ada di luar negeri. Apakah pikiran saya hilang di buku doang? No, pikiran saya tetap ada pada diri saya. Jadi kayak tadi pertanyaan Ali, bagaimana firman itu bisa keluar, bisa jadi manusia? Bisa, dia bisa keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Sama kayak Boleh, saya kalau boleh saya tangkapi dulu sedikit, Bang. boleh silakan. Eh, jadi sebenarnya definisi yang tepat tentang firman itu sendiri apakah ucapan atau pikiran Allah? Bisa keduanya. Bisa keduanya, karena logos itu bisa diartikan sebagai pikiran, bisa juga diartikan sebagai sabda. Dan itu pada awalnya adalah satu kesatuan, begitu ya. Satu dengan Allah, di dalam diri Allah. Nah, Bukan pisah. ketika Yesus berada di dunia, apakah tidak bisa dikatakan sudah berpisah antara Allah dan firman tersebut? Sudah Oke, terpisah? ketika pikiran saya jadi buku, apakah pikiran saya terpisah dari saya? Tidak, tidak. Ya udah, berarti tidak juga jawabannya sama. Sederhana kan? Firman dan roh Allah keluar keluar dari Bapa tanpa meninggalkan Bapa. Oke, udah paham? Atau saya lanjut nih kalau udah Artinya paham? pikiran Allah tetap ada pada Allah, meskipun ada Dia pula pikirannya yang meskipun dia bisa timbul ke keluar, dunia. meskipun dia jadi dia Yohanes 14 itu katakan firman itu menjadi daging, itu dia keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Walaupun secara wujud dan ruang dan waktu itu terpisah. Sekarang ya pertanyaannya gampang. Kalau saya bikin buku itu pikiran saya. Pikiran saya tetap saya bisakah pikiran saya tetap bisakah pikiran saya meninggalkan saya kalau saya bikin buku? Maksud saya apa fisik Yesusnya, wujud fisik Yesusnya dengan Allah itu sendiri. Iya, betul. Gini, eh, kalau kamu ngomong wujud fisik Yesus, itu sama kayak kamu ngomong wujud fisik buku. Tapi ketika kamu ngomong pikiran saya, kamu sedang ngomong ideologi yang ada dalam buku tersebut. Nangkep Iya, nggak iya. maksudnya? Berarti jawaban yang paling tepat ketika ditanya siapakah Allahnya dalam keyakinan Kristen itu lebih mengacu kepada Bapa atau Yesus itu sendiri. Mengacu kepada Allah betul, mengacu kepada Yesus betul, mengacu kepada Roh Kudus pun betul. Karena firman dan roh ada di dalam Bapa yang satu dalam wujud Allah yang esa. Pertanyaan saya, Alyubi itu pikirannya Alyubi, tubuhnya Alyubi, atau rohnya Alyubi? Kalau di keyakinan kita kan kita itu terdiri dari jasad dan ruh Iya, oke, manusia anggap itu. jasad dan ruh nggak ada masalah. Tapi kan kamu juga punya pikiran toh. Nah, kamu itu yang Ya, mana? ya kesatuan dari semua itu. Jadi pertanyaan kamu juga sama. Siapa Allah ya Tuhan? Sama, kesatuan dari itu semua.
Jadi dengan mudah. nggak ada kekhususan secara nama ya, tidak ada kekhususan mengacu ke siapa gitu. Nggak masalah, mau ke Bapa nggak masalah, ke Putra nggak masalah, ke Roh Kudus nggak masalah. Karena mereka semua satu esensi. Bagi kamu membedakan pribadinya, memang ada yang mengatakan oh ini tugas ini, tapi memang satu esensi. Tapi punya tiga pribadi nggak masalah mau yang kemana aja. Ya. Lalu Oke. kemudian Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3, di situ kan Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 3, menyembah satu-satunya Allah yang benar, begitu kan? ya, ya pertanyaan saya itu yang dimaksud Yesus satu-satunya Allah yang benar itu apakah dirinya atau Bapa? Oke. Sekarang ketika ketika saya sedang ketika saya menulis buku, dalam buku saya itu tertulis kamu harus mendengarkan Hendra. Hendra yang mana yang kamu dengarin? Yang dalam buku apa Hendra yang hidup? Atau kamu ngomongin Hendra yang lain, Hendra pemain bulu tangkis misalnya. Atau kamu dengerin Hendra yang lain, Hendra Susanto misalnya. Ya, terus Ya kalau kalau misalnya saya bikin buku dengan siapa? Ya of course pasti penulis bukunya. Meskipun buku itu menulis tentang diri dia sendiri nggak masalah. Anggap nggak jadi sih? mengacu kepada siapa itu? Kepada Bapak betul, kepada dirinya betul. Karena dalam hal ini Yesus itu sekali lagi saya bilang gampangnya kayak kayak saya punya buku dan saya punya ideologi. Jadi nggak bisa dijebak bahwa bahwa oh berarti ini ada Allah yang benar, Yesus bukan Allah yang benar. Nggak bisa gitu. Walaupun di situ Yesus berkata mengenal engkau ya. Betul. Kadang kan dia punya tiga pribadi. Ya, maksud saya kan biasanya kalau orang berkata engkau itu kan mengacu kepada orang selain dirinya kan. Normalnya kan Betul, begitu. betul, betul. Bahkan dalam Yohanes 8:44 juga dikatakan begitu. Kalau kalau mau ngomong lagi nih, saya mau lanjutin. Nih, dalam Yohanes 14 ayat 6, aku akan minta kepada Bapa. Dia berarti minta ke sesuatu yang lain. Dan iya, maksudnya Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya nyata kamu. Ada tiga di sini. Apa Tapi ini begini, masalah? Enggak, maksud memang saya, karena sesuai dengan doktrin kekristenan. ya Allah maksud saya Tritunggal. begini. Ketika di situ Yesus berkata mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, bukankah Betul. definisi satu-satunya itu hanya ada satu, tidak ada yang lain? Nah, saat masanya yang kamu bicarakan satu-satunya satu yang seperti apa? Dalam jumlah. Kalau saya kalau gini, kalau pikiran saya dalam buku mengatakan, kamu harus mengenal Benediktus yang benar, satu-satunya Benediktus yang benar. Apakah Benediktus yang dalam buku itu bukan Benediktus yang benar? Jika yang di dalam buku itu adalah sama dengan Benediktus yang dituju, maka betul. Ya udah, kenapa Artinya ribet? Yesus adalah Bapa. Yesus adalah firman Allah, firmannya Bapa yang satu dalam Bapa. Apakah pikiran saya adalah saya? Betul. Tapi apakah pikiran saya adalah tubuh saya? Apakah pikiran saya adalah roh saya? Enggak juga. Jadi maksudnya definisi satu-satunya di situ bagaimana? Shalom. Shalom. Siapa ini saya nggak bisa lihat. Jadi maksud ya kalau kamu kembali ke situ kamu percuma dong sudah jelasin dari tadi. Kalau Bukan saya tulis maksudnya buku, saya gini gini satu-satunya gini di gini situ ya ya. gimana? Saya tulis Satu-satunya. buku, saya tulis buku tentang diri saya sendiri, tentang Benedictus Itus. Ini bukan tentang orang lain nih, tentang Benedictus Itus. Nah, di buku tentang Benedictus itu saya bilang kamu harus percaya sama Benedictus Itus yang benar. Nah, kata-kata itu merujuk kepada saya apa kepada atau kepada Benedictus Itus yang di buku Kepada Anda. kepada Anda. Berarti Benedictus Itus yang di buku itu salah. Yang saya tulis tentang diri saya sendiri salah. Yang di buku itu kan tulisan Anda sendiri. Nah, apakah dengan dia percaya saya yang di buku dia sudah mempercayai saya yang di sini? Karena sumbernya adalah Anda ya Bisa, bisa betul kan? dikatakan begitu. Demikian juga kamu jawab Yesus mengatakan percayalah kepada satu-satunya yang benar sesederhana itu. Jangan kamu mikir bahwa dengan pikiran sempit
bahwa Allah itu titik tok kayak begitu. No. Saya berusaha menggambarkan dengan sesuatu yang paling mudah. Nah, tadi tadi pesannya Pak Kafir yang gampang ya Pak Ben yang gampang ya ini nih, coba nih gampang. Dengan saya yang di buku dan saya yang ini. Saya yang di buku itu apa namanya? Memimpin orang kepada saya yang di sini. So begitu orang ketemu saya fisik dia sudah tahu karena dia udah lihat saya yang di buku. Apa beda nggak? Sama sama saya yang di buku. Oke, iya ya, itu saya paham pemahaman begitu. Ya puji Tuhan kalau begitu. Saya mau lanjut Tapi nih. begini, Oh, Bang. masih mau nanya lagi. Ya maksudnya begini. Kalau kita bicara tentang sumber awal ya, kita bicara sumber awal dan otoritas, antara Anda secara pribadi dan Anda yang di buku itu mana yang lebih otoritasnya tinggi, Bang? Saya yang di sini gampang kan? Saya tulis surat ke anak buah. Mana yang lebih tinggi otoritasnya? Surat saya atau saya? Ya, Saya dalam surat siapa? saya atau saya di sini? Ya itu yang saya tanya, Bang. Iya, saya tanya balik. Mana otoritas yang lebih tinggi? Kalau menurut saya Anda sendiri sebagai penulisnya Berarti surat saya tidak berotoritas dong. tidak setinggi Anda. Kok bisa gitu? Ya begitu. Surat saya dan saya itu sama sama tingginya otoritasnya karena surat itu dari saya juga. Orang nggak akan berani anak kalau saya punya kantor misalnya, anak buah saya mana berani dia meskipun saya perintah lewat surat, mana berani dia tidak kerjain. Ya, maksud saya tetap saja sumber pada awalnya itu kan tetap Anda sendiri kan? Kalau dibilang sumber, iya. Kita juga mengatakan Bapak sebagai sumber. Setuju. Lalu, apakah dengan adanya sumber itu seolah-olah firman itu tidak satu hakikat dengan Allah? Nggak bisa juga. Kalau firman tidak satu hakikat dengan Allah, terpisah dari diri Allah, nanti kita akan belajar di sini. Hmm, 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 hmm. Ah, nih, kalau sang firman itu bukan diri Allah, dia hanya ciptaan, dia tidak setara dengan Bapa. Berarti firman itu adalah entitas yang lain dari Allah. Kita kembalikan, kalau misalnya firman itu entitas yang lain dari diri Allah, rasanya lucu. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Atau kalau firman itu tidak setara sama apa yang nggak bisa. Apa Iya, iya. buktinya? Gini Bahwa gini firman Bang, itu menariknya Bang. setara dengan Bapa. Ya, Dalam Wahyu 5 ayat 12 itu ada sebuah doksologi yang sangat tinggi sekali. Nyanyian kepada anak domba yang maksud kepada Yesus, maksudnya kepada sang firman. Yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemudian segala puji-puji. Ini doksologi tinggi yang hanya boleh diberikan kepada Allah, tapi diberikan kepada anak domba. iya, iya. Tadi kan Anda menganalogikan antara Allah dan Yesus itu seperti penulis buku dan buku itu sendiri ya Bang ya. Betul, betul. Nah, apakah Anda dan buku Anda itu pernah berkomunikasi secara verbal? Apakah saya dan pikiran saya pernah berkomunikasi? Pernah. Bagaimana caranya Bang? Apakah kamu nggak pernah mikir, lalu kamu ketemu jawabannya sendiri? Bukannya kamu lagi berkomunikasi sama pikiran kamu kayak begitu? Secara verbal Bang yang saya tanya. Ya emang verbal kan kata-kata. Saya kalau lagi mikir, saya suka ngomong kok, ngomong sendiri. Ya karena begini, Yesus dan Allah itu kan ada komunikasi di situ Bang. Betul, lalu Ya artinya tidak pas dong dianalogikan seperti buku dan penulis tadi. iya, Karena buku itu sendiri kan benda mati, tidak bisa berkomunikasi. betul. Nah, itu Gini, masalahnya, Bro. Masalahnya itu, Bro. kalau Kalau firman yang mengambil wujud manusia, firman-firman yang hidup, tetapi yang dipahami saudara kita sebelah itu firman yang menjadi benda mati itu loh. Yang kesulitannya kan di sini gitu. sebetulnya gini, Jangan lu lanjut, Bro. betul, dalam kitab Yesaya sudah dikatakan, Allah bilang ke Nabi Yesaya, dengan apa kamu menyamakan kami sehingga aku dan dia jadi sama? Memang nggak ada. Makanya saya berusaha menggunakan analogi yang sederhana yang supaya kamu paham. Kalau kamu paham ya sudah. Saya juga bingung. Iya awalnya saya sepakat analogi buku Iya, itu, cuman sepakat. Udah baptis besok. Terus, di setelah saya pikir lagi Yesus dan Allah itu kan
ada komunikasi di antara mereka Betul, kan. betul, Sementara tidak mungkin penulis buku dan buku benda mati bisa melakukan komunikasi gitu. betul. Nah, saya menganalogikan buku itu kan merupakan pikiran dalam analogi saya. Makanya saya tanya, apakah saya dan pikiran saya tidak bisa berkomunikasi? Bisa. Kita bisa mikir, bisa ketemu jawabannya sendiri, nggak ada Tapi masalah. tapi Di kan sisi logikanya lain gini, di sisi lain yang ya, tidak cocok dengan analogi ini tadi sudah disebutkan bahwa firman yang ada adalah firman yang hidup. Logosnya logos yang hidup, bukan logos yang mati seperti yang kamu sebutin. Itu tadi dijelasin tuh sama Pak Kafir. ya ya. Kalau pemahamannya mentok pada itu ya sudah, kamu nggak akan bisa paham. Iya, maksud saya kan harusnya kan yang namanya komunikasi itu terdiri dari dua pribadi gitu Betul kan. dua pribadi. Terus Kalau tadi dikatakan Waduh, kita dengan bulat pikiran gitu kita, kayaknya. artinya kan nggak apa-apa. pribadi di situ. Oke, dua pribadi. Alat Tritunggal pribadi bukan? Bukan, tadi kan analoginya berbicara dengan pikiran kita sendiri Iya, katanya. analoginya. Analogi itu kan untuk mensederhanakan konsep yang berat. Tidak semua analogi sempurna, setuju. Analogi saya juga bukan analogi yang paling sempurna, tapi itu mendekati, menurut saya cukup mendekati. Tapi kalau kamu mau ke di situ, ayo kita kembali ke esensi. Alat Tritunggal itu pribadi bukan. Kamu di awal sudah bilang pribadi. So, pribadi bisa diskusi dengan pribadi. Kamu barusan gali kuburanmu sendiri dengan ngomong itu. Betul, memang pribadi. Maksud saya mau mengkritisi yang tentang bicara dengan pikiran sendiri tadi. Iya, ya Itu sudah. maksudnya. Saya gampang saya jawab. Analogi saya nggak sempurna. Terus kenapa? Apakah dengan analogi saya yang tidak sempurna itu membuat seluruh penjelasan saya tidak valid? Tetap valid kok. Jadi analogi yang tepatnya seperti apa? Nggak ada analogi yang paling tepat untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Karena Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Kita sepakat. Kita hanya mencari apa yang bisa kita pahami. Yang mensederhanakan. Kalau kamu kekeh mau cari yang kayak begitu, saya minta dong kamu gambarin Allah kayak apa. Kasih saya analogi Allah seperti apa. Seperti apa Allah yang punya dua tangan kanan dan punya betis, yang punya apa namanya wajah, yang bisa duduk di sebelah sana. Gambarkan ke saya, kasih analoginya ke saya. Bisa nggak? Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Dengan demikianlah saya hanya bisa menggunakan analogi yang paling mendekati meskipun itu pun jauh. Tapi ini yang paling mendekati menurut saya. Kalau kamu paksa kasih analogi pas, saya juga minta analogi yang sama. Kasih saya analogi Allah tuh kayak apa yang punya dua tangan kanan, punya paha betis, bisa duduk di singgah sana. Ayo kasih saya. Dia Ya punya yang wajah. paling mendekati dan yang paling bisa dipahami mungkin begitu ya maksudnya. Makanya saya menggunakan pendekatan yang paling mudah karena saya disuruh tadi yang gampang ya Pak. Saya kasih pemahaman yang gampang. Termasuk ayat-ayat pendukung. Nih, Iya iya iya. banyak ayat-ayat bahkan dalam perjanjian lama itu membedakan antara roh Tuhan dan Tuhan, tapi tetap satu. Termasuk dalam kisah para rasul, dia mengeluarkan keputusan Roh Kudus tadi dibilang, oh mana yang lebih tinggi nggak? Apa? Berarti sama aja ya. Keputusan Roh Kudus kita bisa bilang dia nggak ada masalah. Pribadinya berbeda, satu esensinya. Makanya akhirnya kesimpulannya sesuai dengan apa yang Bapak Tertullianus katakan, Holiness adalah una substantia tres personae, diskresi non separati, distingsi non divisi. Satu substansi, hakikat dasarnya satu, tapi punya tiga persona atau pribadi. Diskresi non separati, bisa kita bedakan tapi tidak bisa kita pisahkan. Distingsi non divisi, masing-masing punya ciri khasnya tapi tidak berdiri masing-masing. Nah, kan kamu sudah tanya, sudah saya jelasin. Gantian nih. Ya ya silakan silakan. Unification of God in Islam. Apa arti tauhid? Dalam jurnal The Tauhid. Application of Tauhid in Natural and Social Order halaman pertama dikatakan, Tauhid is an Arabic Islam term which has often been translated into English as monotheism. The belief is one God as opposed to dualism, polytheism, or atheism. Such a definition does not fully capture the deeper meaning of Tauhid. Literally, secara literal, Tauhid means unification or union. As a Yang mau theological bertanya term, it means atau oneness. jawab sendiri Bang?
Loh, ini saya punya jawabannya. Saya nanti akan tanya ke kamu. Saya kasih dulu nih. Saya kasih dulu materi penjabaran. Kamu nanti jawab di belakang. Jadi, tauhid itu punya arti secara literal adalah penyatuan. Bukan satu, tapi Ya, saya penyatuan. jawab ya Bang. Kalau Dia dalam jawab. pemahaman Islam yang benar itu, makna tauhid itu percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta ini, Bang. Tauhid ada banyak, Pak. Ada 5 jenis tauhid. Mau yang Ya mana? itu yang ditanya maknanya kan tadi. Iya, tapi arti secara literalnya apa? Buka kamus bahasa Arab juga boleh. Saya pede Ya kok. itu secara bahasa, tapi yang saya jelaskan di sini secara istilah, Oh, boleh secara secara istilah ya. pengertian. Iya. Nah, secara pengertian itu meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan tanpa menyekutukannya begitu. Hmm. Gelas. Kalau ditulis gelas, boleh nggak pengertiannya botol? Maksudnya Kalau ditulisnya gelas, boleh nggak pengertiannya botol? itu Nih ditulis nih. pengertiannya itu tidak bertentangan dengan maknanya. Iya, tapi ini arti literalnya adalah penyatuan, bukan satu. Apakah gelas boleh diartikan sebagai botol? Ya, tidak inilah, tidak sama itu perumpamaannya itu. Ya udah sama. Ya udah lanjut. Nah, Yohanes dari Damaskus tuh dia bilang ini, kalau firman bukan Allah, tapi dia kekal, tapi dia bersama-sama dengan Allah, ya itu aneh gitu rasanya kalau dia bukan Allah. Saya mau mengutip Ibn Rushd punya perkelahian ya. Ibn Rushd itu mengatakan begini dalam bukunya Tahafut al-Tahafut. Kalau 20 sifat Allah identik, artinya tidak sama ya, tidak apa namanya berbeda satu dengan lain, tidak sama satu dengan yang lain, dia berdiri masing-masing dan dia kekal, bukankah berarti dia menciptakan ada 20 Allah? Ini 20 sifat Allah dalam ajaran Aswaja. Saya mau menyoroti dua sifat, yaitu adalah sifat baka dan sifat qiyamuhu binafsihi. Pertanyaan saya, apakah sifat kekal itu kekal juga bersama-sama dengan Allah? Ya sifat itu kan yang melekat pada Tuhan itu sendiri. Oke, melekat, bagus. Berarti sifat itu melekat ya, Iya, melekat pada melekat. Tuhan ya. Nah, Iya. pertanyaan saya gini, apakah sifat kekal itu kekal juga bersama-sama dengan Allah? Ya kekal. Karena Ya, Tuhan sendiri kan kekal. oke, oke. Lalu sifat qiyamuhu binafsihi, sifat berdiri sendiri. Apakah sifat berdiri sendiri dia berdiri sendiri? Yang Anda pahami berdiri sendiri di situ apa? Ya, qiyamuhu binafsihi artinya dia tidak bergantung pada apapun. Arti secara Iya, literalnya. itu. Artinya dia tidak membutuhkan ada pihak lain atas eksistensinya begitu. Oke, berarti apakah sifat qiyamuhu binafsihi ini tidak membutuhkan apapun untuk dia bisa eksistensi? Betul. Berarti dia tidak butuh Allah, dia tetap eksis sifat ini. Kalau tidak, Nah, tadi bilang betul. yang tidak butuh itu ya Allahnya sendiri. Ini Nah, kan saya mau tanya, sifatnya ini butuh Allah apa enggak? Apakah sifat berdiri sendiri ini dia bisa berdiri sendiri? yang berdiri sendirinya siapa? Sifatnya. Ya Allahnya lah. Oh, tadi kan sifat, apakah sifat kekal ini kekal? Kekal. Yang Apakah kekal sifat itu bukan sifat kekalnya, Allahnya sendiri yang kekal. Allahnya kekal. Berarti sifat kekalnya kekal apa enggak? Ya karena Allah kekal berarti kekal. Nah, berarti berarti dengan jawaban itu saya bisa bilang sifat berdiri sendiri karena Allah berdiri sendiri, sifat berdiri sendiri dia juga berdiri sendiri. So, kamu punya sifat yang berdiri sendiri nih selain Allah. Sifat itu kan sesuatu yang apa ya, non materi kan. Tidak ada sesuatu yang melekat pada esensi. Oke, dia melekat. Ya udah saya akan sederhanakan begini. Dia melekat ya. Melekat itu berarti dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Ya melekat melekat itu jadi pada diri Tuhan itu sendiri, pada diri Allah sendiri. Dalam diri Allah. Iya, Oke, berarti ada pluralitas dalam diri Allah. gimana? Gimana? Katakan begitu. Karena dia punya sifat yang berbeda satu dengan yang lain, semua sifatnya kekal dan semua sifatnya berdiri masing-masing, berarti ada pluralitas dalam diri Allah.
Di mana dikatakan sifatnya berdiri masing-masing? Tadi kan saya tanya, sifat qiyamu binafsi berdiri sendiri apa enggak? Sifatnya tidak, sifatnya tidak. Oke, sifat kekal berarti kekal apa enggak? Yang kekal itu ya Allahnya. Oke, berarti sifat kekal Allah tidak kekal dong. Ya karena sifat itu bukan esensi. Nah, berarti sifat gimana nih jawabannya? Kamu harus sama nih antara kekal dan qiyamu binafsi harus sama jawabnya nih. Karena rumusnya sama. Yang kekal itu yang kekalnya Allah, yang qiyamu binafsihi, yang tidak bergantung ya Allah juga, Yang bukan oke. sifatnya. Oke, berarti bukan sifatnya. Berarti sifat kekal tidak kekal ya. Karena Allahnya kekal, otomatis kekal. Berarti karena Allah berdiri sendiri, sifatnya juga berdiri sendiri. Saya cuma pakai rumus yang sama dari tadi nih, nggak beda rumusnya nih. Tidak, tidak. Kayak kamu mati kan. Loh, Nah, demikianlah. Ini saya kutip dari bukunya Ibn Rushd. Kamu mati dua-duanya. Kalau kamu bilang sifat itu di dalam diri Allah kayak enggak. tadi, Pertanyaan Anda itu seolah-olah sifat itu seperti ya makhluk yang berbeda, seperti memang esensi yang itulah berbeda. konsekuensi teologis dari 20 sifat Allah. Makanya Tidak. kaum Salafi tidak mau 20 sifat Allah. Maksud saya gini, Kenapa dia tidak mau 20 sifat Allah? Karena punya konsekuensi teologis menciptakan 21 tunggal kalau sifat itu diakui dalam diri Allah. Berarti Allah punya sifat, Allah satu, dan dia punya sifat yang kekal, dan dia sifat kekal itu kekal, sifat kekal itu juga berdiri sendiri, sifat berdiri sendirinya kekal, dan sifat berdiri sendiri itu berdiri sendiri. Jadi ada yang kekal dan ada yang berdiri sendiri di dalam diri Allah. Itu mengakibatkan ada 21 tunggal itu dalam bukunya Ibn Rushd. Tapi kalau kamu katakan 20 sifat Allah itu berdiri, itu menempel pada diri Allah, melekat, melekat itu kan menempel. Kayak Hansaplas ditempel, itu bukan bagian dari diri Allah, itu di luar Allah. Berarti kamu sedang menciptakan ada 20, ada satu Allah dan 20 sifat Allah. Sifat kekalnya kekal dan sifat kekalnya berdiri sendiri, lalu sifat berdiri sendirinya kekal dan sifat berdiri sendirinya itu berdiri sendiri. Berarti ada yang kekal dan yang berdiri sendiri di luar diri Allah. So kamu bisa bilang ada 21 Allah menurut bukunya Ibn Rushd. ya gini Bang. Tadi kan Abang mengutip Aswaja, kemudian mengutip Salafi. Artinya kan memang ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Iya lalu. Maka saya tanya kamu 20 sifat Allah. Berarti 20 sifat Allah sendiri ini merupakan Allah Allah yang pluralitas. Saya ikut pemahaman Salafi dalam hal ini. Ikut pemahaman salafi nggak ada masalah. Kalau pemahaman salafi, saya bertanya, apakah firman Allah diciptakan apa tidak? Pemahaman Tidak. salafi mengatakan firman diciptakan. Kalau firman Pemahaman Salafi mengatakan firman itu bukan makhluk bukan makhluk, setuju. dan Dia tidak bukan makhluk, diciptakan. dia kekal, goir al makhluk, dia tidak diciptakan. Berarti Allah tidak menciptakan firman. Kalau Allah tidak menciptakan firman, berarti firman sudah ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya kamu jadi Kristen dong. Ya, tidak lah. Karena firman itu sebatas ucapan, ucapan Firman Tuhan. sebatas ucapan, oke. Berarti dia bersama-sama dengan Allah, dia kekal, berarti kalau dia kekal, dia bersama-sama dengan Allah, berarti ada ayat yang mengatakan segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Itu ayat itu salah, sobek Qur'annya. Maksudnya kecuali Allah di situ, Allah bersama segala atribut dan Oh, jangan. sifat-sifatnya. Apakah firman itu atribut? Firman Kamu itu bilang kan firman bukan ucapan, atribut loh. ucapannya. Ya lalu? Ya artinya melekat dengan Tuhan itu sendiri dong. Nah, kalau dia melekat di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Tidak ada keterangannya. Nah, Loh, gimana sih? nah itu dia. Itulah yang mengakibatkan Ibn Ya Rushd gini Bang, menentang 20 sifat saya paham Allah. arahnya gini ya. Gini, karena memang dalam Islam itu kita tidak fokus ke hal-hal yang seperti tidak terlalu penting seperti ini, Bang. Bukan tidak terlalu penting. Ini dasar teologi. Kamu mengkritik Trinitas kami. Ketika kami pertanyakan balik Tuhanmu seperti apa. Kamu bilang ini nggak penting. Nggak fair, bos. Maksud saya gini, yang penting kita meyakini esensi Tuhan itu satu Ya, dan kita ikuti uh, perintahnya. kalau saya yang penting yakin Tuhan batu juga nggak masalah. Saya yang penting yakin. Maksudnya kan Ya, oke. Saya lanjut aja. Nah, sumber tulis ini saya ambil dalam dialog Tritunggal Gereja Timur, bukunya Pak Gracia Pelo. Dia mencatat dialog antara Ibn Rushd
dan eh, apa namanya Ibn Rushd dan apa kaum kaum Aswaja. Jadi ini di sini ditulis di catatan. Jadi dari dialog yang tadi kita saksikan ya, Alyubi sangat lucu sekali. Dia nggak bisa. Gampang gini, Tritunggal itu bukan unification of God. Unifikasi ilahi dibutuhkan oleh Allah yang terpecah-pecah. Dan tadi kita sudah lihat, kita sudah buktikan Allah mana yang terpecah-pecah. Shalom Aleichem, Besem Hamasyah, materinya sudah selesai. Iya, betul bro. Jadi tadi ya kalau seandainya tidak menggunakan istilah kata melekat dan apa, itu harusnya lebih tepatnya kedua puluh sifat itu ya Allah itu sendiri gitu loh. Sama halnya nanti ketemunya juga firman itu Allah itu sendiri gitu. Mau dibilang melekat, sesuatu yang melekat itu kan di luar dari yang pokok itu gitu. Karena melekat, Betul. sesuatu yang melekat seperti yang disampaikan Bro Benedictus itu seperti apa ya, Andiplas yang nempel itu kan tetap di luar gitu loh. Jadi menjadi atribut, kalau Ayubi mengatakan itu sebagai atribut. Nah, atribut itu kan seperti embel-embel gitu loh. Embel-embel gitu, bukan di dalamnya itu gitu. Jadi kalau sesuatu yang embel-embel atribut itu sebenarnya Allah itu sendiri gitu loh. Kekekalan Ya, itu aku gitu. tanggapi sedikit ya. Harusnya Ya, ya. udah silakan. Tapi terima kasih, saya hari ini senang. Ya, aku paham juga. Jadi gini, karena kan kalau perbedaannya itu kalau di Islam itu ketika di surat Al-Ikhlas dikatakan katakanlah Allah itu esa satu. Nah, sudah kita imani saja itu tanpa perlu memikirkan esa yang bagaimana kan. Nah, di Kristen kan beda. Kalau di Kristen kan diyakini Tuhan itu pun esa, Allah esa, tapi esanya yang bagaimana gitu kan. Di situ bedanya kan. Ya sudah, kalau gitu berarti Mm-mm. jangan mengkritik Tuhan kami tiga, karena Tuhan kamu nggak mau dikritik, nggak boleh dipikirin bagaimana dia. Ya udah, nggak usah mikirin Tuhan kami bagaimana. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan tidak. Aduh. Yang saya tanyakan itu penjelasan keesaannya itu bagaimana gitu Oh loh. ya, sudah saya jelasin tadi begitu. Jadi memang ada perbedaan ya, sedikit perbedaan cara pandang ya. Ketika menjelaskan istilah kata firman itu kalau di Islam itu ya lebih tepatnya sesuatu yang keluar, a e u o, vokal konsonan kata yang keluar itu firmannya. Tapi pengertian firman yang di dalam kekristenan itu jelas Allah itu sendiri, karena itu pikiran Allah, logika Allah kan seperti itu. Makanya firman yang menjadi manusia loh. Ya, Iya, manusia yang seperti apa? Ya manusia sepenuhnya juga yang juga memiliki pikirannya ya. Nah, kalau di dalam keislaman kan beda. di Firman Islam itu kan AEO itu lalu firman menjadi Allah bukti. atau kalamullah itu jelas kita yakini ucapan Allah berarti kan. Nah, Nah, itu tadi, Bro. sementara Makanya itu tadi tadi. sampai ada Nah, pertanyaan segala apakah berada di dalam diri Allah atau di luar Allah kan kita tidak seribet itu gitu. nah, makanya Kita itu, Bro, intinya saja ada yakini. keributan. Ada keributan, kita ingin memahami konsep itu. Walaupun konsep itu kan dikatakan bukan yang pasti paling sempurna, karena tidak ada. Kalau orang Jawa kan jelas ya. Gusti itu tan kena kiniro kang kaya ngapa, kan gitu toh. Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa sinenggolan, kan jelas toh. Jadi kita itu tidak bisa membayangkan Tuhan seperti apa, tetapi konsep itu akan dipertanyakan oleh orang-orang yang memiliki keingintahuan, intelektualitas seseorang itu ya. Jadi dia ingin menyelidiki tentang sesuatu itu. Intelijensi manusia itu pasti gitu. Manusia itu tidak mau mandek sampai di situ cara berpikir seperti ini aja udah cukup. Enggak, manusia itu enggak seperti itu. Akan ingin tahu dan ingin tahu. Ini penjelasan dari kekristenan. Maka kekristenan itu kayak ya sudah plek pas. Cuman ya terkadang masih disalahpahami tentang ada yang berbeda. Tuhan kok mati, udah dijelasin jelas-jelas seperti itu. Tuhan kok seperti ini seperti itu Izin, gitu. izin komen, izin komen, izin Siap, siap, komen siap. dikit. Halo, Ya silakan Pak. Lanjut, lanjut. oke. Tadi Bung David Ben Joseph ya, Alyubi, dia itu Alyubi. Aliubi, selalu menafsirkan bahwa firman itu adalah suara yang keluar dari mulut. Padahal di dalam Islam Ucapan. itu kan ada dua kalam itu, kalam nafsi dengan lafsi. Nah, yang dibahas di Yohanes 1 itu nafsi. Artinya berdiam secara kekal dalam diri Allah itu sendiri. Beda dengan lafsi. Itu tambahan dari saya. Mantap.
Nah, Diganti kalau Ayubi. tadi menyinggung Yohanes ya, saya pun ada pertanyaan di situ. Sabar, jangan ke Yohanes dulu. Tuhanmu jadi 1 apa 21 nih? Belum kelar kita. Tritunggal udah 1 tuh kita udah bahas. Pokoknya imannya aja Satu Mas dong, Yupi kan satu gitu kan kan ketemunya. dikatakan qul huwallahu ahad, jelas satu. Iya, Allah wal ahadnya seperti apa dulu? Kan tadi udah kita pecah secara filsafat. Gimana sih? Ya ahad, satu ya satu. Nah, tapi punya 20. Itu loh Mas, Aduh. masalahnya di situ Mas, itu loh. Akad jadi apa ya, cenderung nggak mau lagi berpikir, intelijensi kita itu sebagai manusia yang keingin tahuannya itu nggak terpenuhi, nggak terpuaskan gitu. Katanya Islam tuh untuk orang-orang Ya, yang berpikir. ketika dikatakan Tuhan Berpikir, itu satu ya itu sudah final di situ. Iya, Tidak perlu penjelasan lagi. Apa yang dijelaskan coba? satu yang seperti apa dulu? Karena secara konsekuensi teologisnya bisa dipertanyakan jadi 21. Dan itu bukan argumen dari orang Kristen. Itu argumen dari dalam internal Islam sendiri. Iya, sama seperti Intinya kalau ada gini, sama seperti kalau ada orang mengatakan saya punya mobil satu. Satu apa? Kan kita tidak mungkin tanya lagi satu apa, kan tidak mungkin kan? Kita pun sudah paham, oh berarti satu buah mobil begitu loh. Ya, tapi kalau tadi saya bilang Aliubi 1. 1 apa? Satunya Satu ada dia, orang dong. ya 1 orang. Dia punya tubuh, dia punya pikiran, dia punya ruh. Ya, cuma kan esensinya satu tetap. Nah, ya itulah alat Tritunggal. Gimana? Udah mulai percaya? Belum dibaptis besok ya? Saya Enggak, bercanda bukan aja, enggak ke situ Aliubi. dulu. Aku mau nanya ini. Tadi kan tentang Yohanes. Saya belum makan iya. malam ini. Saya Iya. mau bikin makan malam dulu. Saya izin dulu ya. Aduh, lagi Iya, seru sip. pada hal ini. Ya, masalahnya gini Mas, kita bicara sesuatu yang gaib, yang sifatnya roh, lalu dia muncul mengambil suatu wujud yang sifat menjadi fisik gitu loh. Ya Yang gini Bro Kafir, aku mau Iya. nanya ya yang Yohanes Oke. tadi. Sebentar ya, Kan Bu, percaya saja saya izin dulu ya, Bu ya. Ya, balik lagi ya. Siap, terima kasih, Tuhan berkati. Makasih ya. ya, Belum sempat itu tadi yang Ya, tadi ya. besok dilanjut ya itu yang Siap. dan masuk thumbnailnya udah jalan. Apa Aliubi? Kalau Ya masih kan. kontaknya sama kita masih lanjut ya recording. Iya masih. Tadi Oke, di lanjut. Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya, dan seterusnya begitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, tahu dari mana Yohanes tentang hal itu? Ya, pastinya itu kan Yohanes memahami betul siapakah sosok Yesus Kristus ini. Makanya dalam pengertian seperti itu Yohanes tidak langsung bisa berpikir bahwa siapakah dia. Enggak, karena banyak pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa aku datang dan keluar dari dalam diri Allah. Itu pernyataan itu juga sudah dijelaskan oleh Yesus itu sendiri. Bukan, maksud saya narasi yang tadi itu apakah berasal dari pikiran Yohanes sendiri atau bukan, atau dari siapa gitu loh. Oh, pastinya tidak. Yohanes pasti juga memikirkan apa yang pernah diucapkan oleh Tuhannya kan. Gitu. Berarti Jadi dari dia siapa? karena Yesus sendiri kan banyak menjelaskan tentang siapa dirinya. Dia memiliki kuasa yang kemuliaan sebelum dia berada di dunia. Jadi itu menjelaskan hal itu. Iya, Jadi Yohanes bisa yang membuat kutanya penggambaran seperti itu. Yohanes itu tahu dari siapa, itu yang kutanya. gini Pak, kita baca di Yohanes 14 ayat 26 di situ. Di situ kan di ayat 4 di ayat sebelumnya itu kan Yesus menjanjikan penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Nah, tugas Roh Kudus itu ada di ayat 26. Itulah mengajar para rasul. Jadi apa yang dikatakan para rasul itu adalah bimbingan Roh Kudus juga. Seperti itu, Pak. Berarti tahu dari Roh Kudus begitu ya, Bang? Ya, seperti itu. Ilham Bimbingan juga Roh Kudus. ya bisa. Ya disebut ilham. Sekarang pertanyaannya Ilham gini, Roh Bang. Kudus. Apakah Yohanes pernah berkata, aku mendapatkan ilham dari Roh Kudus? Nah, kalau Mas ini menanyakan hal itu, pertama kali Roh Kudus itu ya mencurahkan kuasa untuk menjadikan pembimbing itu terjadi di Pentakosta 33 Masehi itu, Mas. Itu terjadi dan menaungi murid-muridnya. Jadi Bukan, membimbing gini, ke seluruh. maksud saya pengakuan Yohanes sendiri pernah Iya, mendapatkan sebentar. ilham dari Roh Sebentar. Kudus gitu loh. Sebentar ya. Karena di situ dijelaskan murid-muridnya itu ya bisa kita
tarik kesimpulan Yohanes pastilah ada di situ karena dia adalah bagian dari murid-murid itu. Itu ada sekitar 120 orang Mas pada waktu itu. Iya, Ya. tapi yang kutanya itu pengakuan langsung dari Yohanesnya, di mana dia mengatakan aku pernah mendapatkan ilham dari Roh Oh, nggak Kudus. ada Mas. Kalau yang kami memahaminya seperti Nah, itu ya. 120 itu sudah lengkap karena murid-murid masa awal itu berkumpul. Mereka memiliki kumpulan ya komunitas berarti langsung. tidak ada ya. Ya, kalau Nah, pernyataan yang seperti sampean minta enggak ada. bedanya kalau di Islam gini, Nabi itu ada pengakuan mendapatkan wahyu dari malaikat gitu loh. Oh, beda. Bedanya di Kalau situ. Yohanes beda. Ini bukan nabi juga ya. Jadi perbedaannya di situ ya. Ya, Iya, maksud saya ya. kalau dibandingkan yang satu itu yang di kami itu ada pengakuan langsung gitu loh, Oh, kalau mendapatkan ini ilham malah dan firman dari ya Tuhan Mas itu. Aljubi. Kalau di Kristen itu enggak hanya pengakuan. Pengakuan ngaku-ngaku aja udah bisa, Mas. Gitu kan. Enggak ada saksi, enggak ada apa, bisa aja kan gitu loh. Tapi di sini kalau pengertian kami sebagai orang Kristen itu sudah terjadi. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada Pentakosta 33 Masehi itu. Selang apa? Selang berapa bulan itu ya? Kalau 2933. Iya. Enggak ada 1 tahunan Mas itu langsung terjadi pada saat itu setelah kenaikan. Iya, meskipun pengakuan dari orang yang bersangkutannya sendiri tidak ada gitu kan. Ya karena ini kita kita sebagai orang Kristen tuh paham betul bagaimana peristiwa pada masa awal kekristenan itu para murid itu langsung membuat satu kelompok Mas, kelompok yang terorganisasi. Karena mereka kan juga dikucilkan dari kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu, para imam-imam. Jadi artinya ketika terjadi pencurahan Roh Kudus itu sendiri ya, itu ada sekitar 120 orang pada saat itu. Lalu Roh Kudus itu membimbing mereka, bahkan mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa ya. Dan akhirnya terjadi apa apa ya membuat seseorang itu percaya tentang siapakah Yesus yang adalah Kristus ini, Mesias yang dijanjikan. Inilah sosoknya dan inilah yang kalian harus imani. Akhirnya banyak orang yang percaya. Dan Iya, baptisan terjadi pada masa awal itu ada sekitar 3.000 mak- orang, maksud setelahnya saya 5.000 orang gitu. bagaimana jika yang di Yohanes 1 ayat 1 tadi itu narasinya itu hanya berasal dari pemikiran Yohanes sendiri gitu. Ah, Kan betul. bisa Kalau saja kita begitu kan? betul-betul bisa saja, bisa ya. Tetapi perlu diingat, banyak juga pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri, dia menyatakan bahwa dia datang dari Allah Bapa. Dia keluar dari dalam diri Allah Bapa, ya. Dia memiliki kemuliaan dari Allah Bapa. Aku bukan dari dunia ini. Dia artinya di sini kita bisa tarik kesimpulan, kalau seandainya kita sekarang ini saja yang hidup ribuan tahun bisa memahami, bisa tarik kesimpulan dari pernyataan Tuhan Yesus seperti itu yang hanya tulisannya kan tidak keseluruhan dari perkataan Tuhan Yesus itu ditulis dalam Injil itu kan, hanya yang penting-penting saja. Nah, bagaimana murid masa awal yang lebih dekat dengan Tuhan, pastilah dia lebih paham, Mas. Dia sangat paham kan. Oh iya iya. Pernyataan satu yang satu satu itu jelas gitu. Dia memahami betul firman yang mengambil wujud manusia. Apakah Firman Yesus yang sendiri berada dalam pernah diri Allah itu pernah sendiri. berkata dia adalah firman Allah? Kalau pengertian apakah dia firman Allah ketika di yang sampai jelaskan di ini apa tadi Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya sudah membuat pernyataan, Mas. Tapi sayangnya ya kalau sampai memahaminya buku yang tidak bisa bicara ya repot. Tapi di sini kekristenan jelas karena firman yang mengambil wujud manusia, firman yang hidup, firman yang bisa Yohanes menjelaskan dirinya itu 17 ayat sendiri. 3 kan di situ Yesus berkata dan mengenal Kristus yang kau utus begitu kan? Iya, betul. Nah, Tidak inilah tidak ada kata pokok firman di tadi. situ. Iya, karena yang menjadi utusan itu apa Mas namanya? Utusan itu ya berarti rasul, messenger. Utusan untuk menyampaikan sesuatu itu apa Mas namanya? Dia penyampai Ya, pesan dong, yang disampaikan itu apa? Pesannya itu apa namanya? firman. Ya, itu Mas. Arahnya kan tetap ke situ tuh. Yaitu pesannya. Yang Nah, iya kan kan penyampai tetap ke pesannya situ kita kan gitu loh.
ya kan? Dia firman itu kan, dia kan menyatakan juga kan. Nah, secara tidak langsung kita pasti tahu arahnya. Oh, ini yang dimaksud oleh Tuhan itu sendiri gitu. Walaupun kata-kata yang tegas itu tidak ada juga ya secara Ya kalau tegas gitu kalau istilahnya. maunya seperti kita seperti itu enggak ada, Mas. Memang untuk penjelasan seperti ini kita harus secara rinci memahaminya. Kekristenan itu enggak hanya sekedar imani saja. Enggak, Mas. Makanya Esa seperti pengertian Esa satu kesatuan yang menempel, istilah kata menempel itu seperti apa? Itu bahkan secara rinci, Mas. Aku sendiri dari orang yang seperti sampean itu harus akan kebenaran ini, Mas. Akhirnya sampai harus belajar ya memahami itu. Oh, luar biasa. Luar biasa pengertian ini. Gitu. Gitu, Ya, Mas Ayubi. artinya kalau tidak ada kata-kata yang pasti atau tegas itu kan bisa multitafsir nantinya kan, bisa diartikan apa saja kan. Oh, nggak bisa, Mas. Kalau multitafsir pastinya kita ya sebagai yang sekarang ini apa ya, memiliki eh, firman yang lengkap ya. Tulisan itu kan sudah dibukukan itu kan. Itu kita bisa selidiki pernyataan-pernyataan langsung dari Tuhan itu. Oh, jadi kita bisa paham Enggak, yang disampaikan. maksud saya dalam internal Kristen sendiri kan ada sebagian yang tidak meyakini Yesus sebagai Allah kan. Ada juga kan. Yesus sebagai Allah. Maksudnya seperti apa, Mas? Ya seperti apa saksi Yehova begitu kan tidak Oh, meyakini Yesus sebagai Allah kan. kalau saksi Yehova Pengerti di apa di kekristenan sesat. Iya, maksud saya artinya memang ada perbedaan tentang siapa Yesus itu sendiri Itu begitu. saksi Yehova itu bidat, Mas. ya, nggak apa-apa, Bro. Nah, Apa ya aliran nggak apa-apa. sesat. Jadi menurut kita saksi Yehova itu udah menyimpang banget dari kekristenan. Ya, lalu kemudian seperti apa Arius juga kan di awal-awal itu. Nah, ini loh, Mas. Pengertian pengertian seperti itu karena hanya berfokus pada kemanusiaannya, terkadang hanya berfokus pada kemanusiaannya. Tapi berbicara tentang keilahiannya, mereka tidak akan menyangkal bahwa itu ilahi itu sendiri, Allah itu sendiri, kan gitu. Iya, walaupun pernyataan Yesus dia ada Allah pun tidak ada juga begitu. Ya, masalahnya untuk sampai kepada memahami firman yang menjadi manusia, firman yang hidup ini sangat susah, Mas. Benar, sangat susah. Tapi ketika kita bisa masuk di dalam pemahaman itu, oh luar biasa, ya, katakan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Memahami keilahian yang ada di dalam diri Yesus Kristus yang adalah manusia itu, yang manusia juga memiliki pikirannya manusia. Itu saja saya pikir ini luar biasa sekali gitu. Artinya memang cukup kompleks begitu ya untuk bisa memahami Mm-mm. itu begitu ya. Iya, betul, Mas. Betul. Makanya aku setiap diskusi itu kalau sudah mulai arahnya udur-udur dan aku kurang suka. Aku lihat sampean itu ya setiap diskusi itu kayak ada jadi bahan permainan apa kata-kata yang kesana kemari itu aku malah menghindari, Mas. Nah dulu kan aku seneng toh, tapi akhir-akhirnya aku mikir gitu loh. Dengan tujuan seperti apa, tujuannya itu apa sih kita diskusi seperti ini gitu. Karena berbicara seperti ini harusnya itu punya tujuan yang apa ya? Penyelamatan. Penyelamatan bukan artinya kita itu sudah memastikan, wes kamu ikut ini selamat enggak. Jadi kita itu Ya. akan memiliki pengetahuan yang mana itu tidak menjadi pertanyaan kubur. Artinya itu ras Kalau dadi rada pitakon kubur kalau ngono aku loh Mas artinya. gaya kayak gitu kan tergantung lawan bicaranya Bro Kafir. Kadang-kadang kan ada yang memang harus begitu jawabnya. Iya, tapi ya itu balik lagi Mas. Kita kan punya cara berpikir itu ya harus maju gitu. Kayak kayak tadi aku baru ya sebelum di sini ya masih di yang sebelah itu. Ya itu nggak jelas itu apa diskusi nggak guna. Hmm, aku paham Mas. Aku sih paham. Makanya pengertian-pengertian Ya di ngalor Islam itu ngidul nggak jelas jadinya yang sebelum ke sini gitu. hmm. Nah, saya ya lebih hati-hati juga Mas mengambil kata-kata yang apa ya kita itu apa ya karena kan ada peraturan baru loh
KUHP cara beragama yang benar, walaupun ada penghapusan penodaan agama, tapi kan diganti dengan urean-urean yang lain yang arahnya nanti malah kita terjerat dengan kata-kata kita sendiri gitu. Iya toh? Ya artinya diskusi dengan baik aja lah. Tuh. Jadi kalau pengetahuan lama saya sih yang dari seperti sampan itu saya pikir ya hanya sekedar ya maaf sekedar imani saja. Untuk menjelaskan itu tidak bisa. Ya kan pengertian tentang siapakah sesembahan yang patut disembah itu ketika mau menjelaskan tentang nama proper name itu saja udah wuss, luar biasa jauh mas. Terus jauh sekali apalagi kalau mengatasnamakan agama dari samawi, agama yang meneruskan satu milah yang mengarah ke nabi-nabi terdahulu. Itu saja nabi terdahulu yang mana, nama pribadi proper name-nya siapa yang disembahnya itu wes nanti arahnya juga kita akan memahami tentang nama pribadi Allah itu sendiri. Bukan hanya Allah sebagai Allah yang dijadikan nama pribadi itu nanti akhirnya ya terputus mas, ternyata ya akan ketemunya Islam itu ya agama baru dengan nabi yang baru dengan syariat yang baru gitu. Kalau tentang proper nama Tuhan kan memang di apa perjanjian lama sendiri kan memang hanya sebutan kan di situ kan. Bukan hanya sebutan mas, itu menjadi hanya sebutan dan menjadi nama pribadi juga mas. Elohim itu kan sebutan apa proper name itu? Kalau Elohim itu suatu gelar mas, jabatan, tetapi proper Iya name-nya kan betul. memiliki nama pribadi juga mas. Iya artinya kalau itu bukan proper name hanya gelar kan artinya bisa mengacu kepada siapa saja nantinya kan. Betul. Nah berarti sampean memahami Elohim itu juga juga seperti Allah itu. Ya ya jelas. Jelas seperti itu. Nah, Karena kalau masalahnya, kalau Mas. kalau kalau saya bilang tidak, artinya ada Hmm. dua Tuhan di alam semesta ini. Sementara kan tidak mungkin. Nah, nah Elohim itu kan Allah gitu kan? Ya Tuhannya Musa kan kita pun meyakini Musa itu ya Tuhannya ya Allah begitu. Tapi sampean pernah baca nggak Sema Yisrael itu? Iya dengarkanlah hai bangsa Israel, Tuhan kita Esa. Ya, Ya terus kenapa? Tuhan kita Isa. Coba Masnya sampean browsing aja. Sema Yisrael itu enggak seperti itu Mas kata-katanya. Terus gimana? Ya. Tapi sampean pernah baca nggak? Ya itu yang setahu aku itu dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kita Esa. Bentar ya Mas ya tak browsing ya. Jadi Sema itu ternyata Mas karena ada nama pribadi Elohim itu yang tidak diucapkan makanya menjadi cenderung kita itu kebingungan sebenarnya ini arahnya kemana. Bentar Mas. Sema Yisrael. Makanya nama ini menjadi penting sampai seorang apa eh, seorang Yahudi saja ya suruh nyebut ke malaikat tertentu seperti penyebutan Metatron itu aja nggak berani mas gitu. Berarti ini memang menjadi satu nama ini sangat luar biasa sakralnya. Nah, Sema ya, ya ini mas dikatakan ulangan 6 ayat 4 ya. Ini di Talmud Sukot 42a Enkarekot 13b. Bunyinya kan seperti ini, Mas. Dengarlah hai Israel, Tuhan hurufnya besar Mas ini. Itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Iya betul kan? Aku pun bilang begitu tadi. iya betul.
Tapi gini Mas, ada penjelasan yang dituliskan menjadi kamus ya, kamus indeks di belakang itu LAI. Tadi kan terjemahan Indonesia LAI Mas ya. Dengarlah hei Israel, Tuhan yang huruf besar itu mengarah kepada salinan nama Allah Israel yaitu Yahweh itu Mas. Yotevave tetragramaton itu. Artinya ketika menyebut nama Tuhan Allah itu kan Elohim, Elohinu, ya toh? Elohim. Kalau sampean kan nanti ketemunya kan Allah itu menjadi nama. Kalau di sini Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah kita yang mengarah pada Allah Yotevave, Mas. Namanya Yotevave, Allah itu gelar jabatan dari kata El. Iya, berarti betul Itu. kan? Gelar kan Elohim itu kan Iya, gelar. Berarti Allah juga gelar atau berarti? proper name, Ya, proper name. proper name. Berarti beda berarti. Kalau di Arab Allah, kalau di sini Yotevave, Mas, namanya. Yotevave itu kan hanya susunan huruf itu, bukan kenapa bisa jadi proper name? Ya emang itu nama, Mas. Contoh di Jabur ya. Jabur 83 ayat 19 itu juga jelas pernyataannya. Tuhan itu sebagai nama. Yehua namamu, Yahweh namamu. Engkaulah yang memiliki, Allah yang memiliki seluruh langit dan bumi. Iya, Nama, Mas. Nah, tapi intinya kalau di dalam keyakinan kami itu memang kita meyakini ya Tuhannya Musa itu ya sama gitu. tapi, Karena tapi kita ya itu meyakini kembali tuh, Mas. Tapi kembali tuh, ternyata Tuhan yang sama itu kan enggak sama gitu loh. Ya bisa jadi ya malah orang akan berpikir itu Musa yang mana yang dijelaskan di dalam kitab sampean itu yang ada 7 abad setelah kekristenan ada kan gitu loh. Masalahnya kan di situ. Makanya tadi saya yang berpikir itu ya saya pikir ya ini Islam ini ya agama baru memperkenalkan nama sesembahan yang baru dengan nama baru walaupun mengklaim meneruskan pengajaran nabi-nabi terdahulu kan gitu loh. iya kita itu jelas meyakini Musa yang di perjanjian lama sama. Soalnya Ya iya Musa mana lagi? ya, iya makanya itu tadi kan saya jelaskan itu bisa jadi klaim kan Mas itu loh. Bisa jadi itu klaim karena untuk menjelaskan nama Elohim itu sendiri itu tidak ada di, di penjelasan di tempat sampean gitu. Iya karena masalahnya Elohim itu sendiri kan bukan proper name. Betul, bukan proper name tapi Yotevave itu menjadi proper name Mas. Nah, Elohim Yotevave ini yang disembah oleh orang Israel yang membedakan dengan Elohim-Elohim yang lain. Ya Ya nggak toh? apa-apa itu kan balik lagi aja ke Ya keyakinan iya masing-masing. makanya itu. Iya toh, betul gitu. Jadi nak pengertian yang Masnya pahami tentang Allah itu lalu mengarah ke Allah yang pasti adalah Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Quran sampean. Itu juga masih salah karena di dalam Allah itu sendiri penyebutan kata Allah itu sendiri tidak hanya diperuntukkan untuk sesembahan uh, Yotevave. Elohim itu sendiri juga pernah disematkan pada sosok manusia, contoh Musa, Keluaran 7 ayat 1 gitu. Musa diberikan gelar sebagai Allah bagi Firaun gitu. Ya Inilah. maksudnya dasar kita meyakini sama itu karena di dalam keyakinan kami kan yang Musa itu menyembah Allah juga gitu. Tuhannya Allah. Iya, betul. Kalau kalau yang mau sampean jelaskan seperti itu ya enggak apa-apa. Ternyata ya Musa yang ada di dalam kitab sampean ini ya saya saya pikir ya Musa yang mana saya enggak tahu. Karena secara sejarahnya nanti kan ketemunya juga enggak ada Musa yang hanya menyembah Allah sebagai nama nama sesembahannya itu kan enggak ada itu kalau di perjanjian lama itu juga enggak ada. Enggak, bukan masalah namanya, sosoknya. Loh, iya Mas. Kalau Maksudnya masalah kalau nama, saya pun tahu memang tidak pernah menyebutkan namanya kepada Musa. hmm, Tuhan di perjanjian lama itu kan. hmm, hmm.
Makanya ketika Musa bertanya kan dijawab apa? Aku adalah aku kan, tidak disebutkan nama kan. Ya, aku adalah aku yang akan ada. Tapi pengertian itu kan berlanjut, ya. Ya artinya memang tidak ada nama yang disebutkan di situ kan. Betul, tapi nama Yotefafe itu akhirnya kan menjadi satu nama yang menjadi pembeda antara sesembahan dari bangsa-bangsa di sekitarnya untuk nama yang membedakan. Jadi Elohim, kalau yang sampean pahami itu adalah Allah, itu ya artinya hanya mengenal jabatan saja, harus memahami tentang jabatan, tetapi nama pribadi untuk membedakan dengan sesembahan Allah-Allah lain ya, kalau pengertian nanti Elohim sampean samakan dengan Allah ya, Elohim yang lain ya, Allah-Allah yang lain dari bangsa-bangsa yang lain ya, nanti tidak bisa membedakan sampean Mas, karena harus ada pembeda antara Ya. sesembahan dari Maksud bangsa-bangsa saya lain dengan bangsa Israel. penyebutannya memang tidak sama, cuman mengacu kepada esensi sosok yang sama gitu maksudnya. Ya kalau seperti itu sama saja Mas Zoroaster juga sama memiliki pemahaman yang seperti itu. Ini gitu toh. Setiap yang memiliki pemahaman monoteis ya, monoteis berarti sama dengan sampean, tapi yang membedakan di dalam apa pemahaman Yahudi sendiri ini yang membeda beda Mas, karena dia menyembah satu Ya, Elohim yang bernama masalahnya kan Yotevave. nama Musa dan bangsa Israel ada di Quran. Kalau Zoroaster nabinya siapa kan tidak ada di Quran. Ya Jadi itu kita tadi tidak Mas, makanya makanya itu tadi kan adanya abad ke-7 bisa jadi itu kan hanya klaim saja gitu loh. Bisa jadi kan, saya hanya menebak-nebak saja, bisa jadi kan gitu. Karena iya syariatnya juga udah kalau beda. cuma klaim kan logikanya gini. Ngapain orang Hmm. kurang kerjaan ngait-ngait ke Allahnya di 2000 tahun yang lalu kan gak jelas motifnya kan. Ngapain gitu. Oh, oh bisa jadi Mas dengan tujuan tertentu. Misal ada toh sekarang ini yang namanya Gavatar ya, seperti itu kan. Siapa si ini Ketura, kerajaan Ketura itu sendiri juga mengutip-utip Mas, mengutip-ngutip nama-nama yang nanti arahnya juga mereka itu akan menonjolkan Masiahnya sendiri, junjungannya, guru agungnya. Sama akhirnya, walaupun nanti akan membentur-benturkan sejarah. Ya lagi pula terlalu banyak informasi di masa lalu yang disebutkan. Itu kan kalau hanya sekedar manusia biasa tidak mungkin berpengetahuan itu kan logikanya. Ahmad Musadik itu manusia biasa Mas, tapi juga memiliki pengikut yang luar biasa banyak. Muhammad juga manusia biasa, tapi juga memiliki pengikut yang banyak, Enggak, ya kan? maksud saya kan dari mana tahu kisah tentang penciptaan Adam sampai ke kisah Nabi Isa, kisah Musa dan lain sebagainya itu kan. Mudah Mas, kalau yang seperti itu informasi itu mudah karena zaman itu ya saya mengambil satu apa ya pernyataan saja, di Arab itu sendiri kan sudah ada rahib-rahib Yahudi, sudah ada pendeta-pendeta Nasranian kan gitu toh. Jadi artinya Iya. mudah lah, hanya Cuman sekedar mendengar saja cuman sudah bisa masalahnya tahu tidak ada gitu. bukti yang menunjukkan bahwa memang mencontek dari buku-buku yang sudah ada, tidak ada bukti seperti itu. Ya itu makanya Artinya kan itu itu kan hanya bisa. sebatas dugaan kalau dikatakan Ya, itu mencontek kan. iya, betul betul. Itu logikanya kan gini juga, Mas. Logikanya kan ya kalau seseorang itu dekat dengan orang yang pada saat itu memiliki apa pengetahuan sejarah lama ya, sejarah-sejarah yang sudah ada dan dia diceritakan ke orang lain, ya itu menjadi kontaminasi. Itu akan masuk dalam pikiran orang yang diajak bicara itu. Apalagi itu kan orang dekat, Mas. Contoh Ya maksud saya gini, Baroka bin Naufal ya. selama Baroka bin selama Naufal itu kan dekat sekali. iya tahu, cuman maksudnya Hmm. gini, selama Bro Kafir tidak bisa membuktikan tentang adanya penyontekan itu ya itu selamanya tetap sebatas dugaan sampai Iya, kapanpun iya tidak memang ini tidak dugaan. terbukti. Itu memang dugaan, Mas. Sama halnya ya.
klaim-klaim di dalam kitab yang ada 7 abad setelah abad pertama itu ya itu ya klaim Mas sebenarnya, karena juga tidak bisa menjelaskan tentang sesuatu sejarah yang secara apa ya, secara runut persis gitu, karena sudah berbeda sekali. Enggak, kalau Iya toh. kalau kalau logika gak simpel saya itu, ketika tahu banyak informasi itu sudah pasti bukan berasal dari pengetahuan orang itu sendiri, ada ada peran Tuhan di situ begitu loh. Iya, makanya itu menjadi tebakan juga, Mas. Itu sama halnya karena pernyataannya juga sudah beda kok, Mas, dari sejarahnya yang diakui bersama, contoh ya. Kayak Taurat itu kan diakui bersama dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu diakui, tapi itu 7 abad setelahnya beda sejarah. Nah, ini kan yo aneh itu loh, Mas, jadinya itu. Ya, oke lah ada yang dikatakan beda, tapi ada yang samanya tidak. Kan ada juga. Nah, kalau persamaan itu bisa jadi ya klaim itu, Mas. Walaupun tidak Karena kan kita terbukti. nebak kan. Betul loh? Ya, walaupun kan tidak Iya. terbukti. Yang Loh, peniruan itu kan tidak ada, tidak bisa dibuktikan sampai kapanpun. loh. Iya, itu klaim, Mas. Makanya klaim itu tidak bisa dibuktikan. Klaim itu sesuatu yang hanya diakui dan dituliskan sebagai suatu pernyataan, klaim itu. Tetapi kalau kita mau mengacu pada apakah pernyataan itu uh, bisa dibuktikan, sebenarnya bisa, secara logika itu sudah bisa. Bahkan kalau kita mau mengacu pada pernyataan-pernyataan tertulis, gitu. Pernyataan tertulis sekarang ini masih dibukukan, Mas, manuskripnya masih ada gitu. Bukan, maksud saya kalau tadi diduga men- melihat dari buku yang sudah ada, kan tidak ada sejarah yang mengatakan begitu, gitu loh. Oh, kalau sejarah itu ada toh, Mas. Kalau di dalam sejarah-sejarah peradaban Arab pertama kali ya sudah ada toh, Mas. Rahib-rahib Yahudi, orang-orang pendeta-pendeta dari Nestorian itu sendiri kan sudah ada gitu. Iya, Itu sudah maksudnya menjadi rahib acuan, rahib Mas. Yahudi ada, maksud saya apakah Hmm. ada yang mengatakan Nabi itu mencontek dari buku-buku mereka kan tidak ada. Iya ada lah, Mas. Wong dari kematian, ya contoh ya, terputusnya wahyu ketika kematian Waraqah bin Naufal itu sendiri juga akan terpikirkan, Mas, orang itu. Kenapa? Kan di situ Ada tidak apa? disebutkan Nabi mencontek dari buku-buku Iya terdahulu, tidak betul, ada kan? betul. Enggak, kami juga tidak apa ya, tidak menuduh, menyontek dan sebagainya. Tapi secara logika gitu loh. Iya, Secara artinya logikanya. artinya itu tetap saja sebatas dugaan, tidak terbukti. Mm-mm. Iya, karena yang abad 7 itu biasanya kan ya apa, walaupun ingin menceritakan sesuatu yang sifatnya sejarah, akhirnya kan sejarah yang membredel sejarah itu sendiri, Mas. Karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Iya. Itu ngomong-ngomong Ih, tadi di thumbnailnya itu apa itu mau bahas tema apa itu? yang mana? Yang Yang aku lihat. Bu ini tahu apa, Bu?